Oke, jadi kita lanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kita sudah bahas terakhir terkait kestabilan fase untuk memfokus lemah ya. Jadi memanfaatkan fakta bahwa semakin cepat partikel bergerak, maaf, semakin tinggi energi partikel, periode revolusinya jadi semakin lambat. Jadi kalau mengingat masanya akan meningkat. Jadi partikel akan berosilasi di sekitar fase stabilnya partikel yang sinkron, sehingga meskipun partikel tidak fasenya nggak pas, timing ketika masuk ke pemercepatan yang nggak pas, dia akan tetap bisa dipercepat terus-terusan. Nah, terus kita juga definisikan besaran baru yang disebut sebagai momentum compaction ya, kompaksi momentum sebagai berikut, yaitu seberapa crowdednya momentum untuk suatu panjang lintasan. Oke. Kalau energinya lebih tinggi, jari-jarinya lebih lebar, jari-jarinya lebih besar, terus lintasannya lebih panjang, kok. Kayak gitu. Nah, terus kan kita sudah katakan kalau partikel yang momentumnya itu eh, lebih besar, alias energinya lebih besar, kan harusnya eh, kan eh, periode revolusinya berubah. Nah, perubahannya itu seperti apa? Gitu. Nah, pertama kita ingat bahwa osilasinya itu nggak cuma satu macam ya. Ini kita bahas kestabilan fase itu kita sebut sebagai osilasi sinkroton. Sinkrotron di sini. Oke, ya, osilasi sinkroton. Nah, sementara yang sebelumnya kita bahas adalah osilasi betatron ketika partikelnya itu bergerak di medan magnet yang eh, tidak konstan terhadap sejari ya. Jadi ada perubahan medan magnet terhadap jari-jari sehingga menghasilkan osilasi betatron. Nah, kita eh, sebagaimana sebelumnya dibahas bahwa osilasi sinkrotron itu kan untuk satu periode itu enggak untuk satu periode revolusi dari partikel di partikel yang muter sekali gini di lintasan itu dia stepnya di fase itu baru kecil. Jadi kalau fase longitudinalnya kayak gini dia bergerak. Jadi misalnya ini partikel sinkron di sini ya. Ini satu periode revolusi. Partikel yang nggak sinkron itu bergerak dari sini ke sininya itu ini masih belum satu satu revolusi kan dari sini ke sini kan. Kalau satu revolusi kan harusnya dia bergerak dulu ke bawah, naik ke atas lagi gitu. Jadi bergerak dulu ke bawah, naik ke atas lagi. Ini baru belum ada sampai setengahnya gitu misalnya. Berarti revolusi T sinkrotron itu pasti periodenya lebih besar daripada periodenya revolusi gitu. Jadi periode osilasi sinkroton lebih besar pada periode revolusi. Yang artinya periodenya juga pasti lebih besar daripada osilasi betatron. Sehingga kita ekspektasinya analisisnya bisa terpisah antara osilasi sinkrotron dan betatron. Jadi kita bisa kerjakan sendiri-sendiri gitu gampangnya. Jadi kalau kita menganalisis osilasi sinkrotron, kita abaikan aja terkait osilasi betatron. Nah, intinya kayak gitu. Oke. Nah, ini juga tidak mempertimbangkan hilangnya energi oleh radiasi elektromagnet karena radiasi sinkroton ya. Jadi kan kita tahu kalau partikel itu bergerak dipercepat atau diperlambat, terutama diperlambat ya. Kalau dia bergerak diperlambat, dia akan memancarkan gelombang elektromagnet. Kalau partikel berputar itu juga termasuk salah satu bentuk percepatan ya. Jadi dia akan memancarkan gelombang. Nah, pancaran gelombang itu membawa energi, jadi partikelnya energinya berkurang. Nah, ini sangat kalau sebenarnya radiasi
Sinkrotron itu sangat penting untuk elektron akselerator ya. Jadi untuk light source itu penting karena ya light source sendiri itu pasti mempercepat elektron. Nah, tapi untuk ion yang berat ya ya nggak dipertimbangkan. Nah, ini penurunannya di Jackson tapi saya belum pernah coba. Eh, Terus juga untuk penambah penyederhanaan lagi, kita akan mengabaikan pemercepatan karena perubahan flux magnet. Jadi flux magnet menghasilkan medan listrik ya, hukum hukum Faraday. Jadi caranya betatron bekerja, akselerator betatron bekerja itu dengan perubahan flux magnet terhadap waktu. Nah, jadi kan ini magnetnya itu kan berubah terhadap waktu untuk sinkrotron ya. Makin lama supaya kan energi partikel bertambah, supaya dia lintasannya sama terus, maka magnetnya harus diperkuat itu seiring waktu. Arusnya diperbesar, arus arus listrik untuk magnet gitu, untuk umparan. Nah, itu berarti kan ada perubahan flux magnet sehingga terjadi percepatan. Tapi kalau perubahannya itu jauh lebih lambat daripada eh, fenomena yang kita amati di sini terkait oscillasi sinkrotron ya berarti kita bisa abaikan eh, pemercepatan oleh perubahan flux magnet. Oh iya, ini kalau bisa juga dicari ya, ada akselerator yang kerjanya dengan medan dipulsakan. Eh, Disertasinya Mas Taufik itu terkait akselerator tipe ini berbentuk mikrotron. Sini ada mikrotron, ini mikrotron. Jadi dia nggak pakai RF. Oke. Jadi nanti ditunjukkan entah nantinya di bab ini atau di bab lain bahwa perubahannya oleh hal ini itu kecil. Oke. Nah, jadi cara kita ngitung hubungan periode dengan momentum pertama itu dengan melihat bahwa ada relasi ini. Di warna biru. Oh, jadi relasinya kan L sama dengan V. Tau. L-nya itu berubah, V-nya berubah, tau-nya berubah, jadi DL sama dengan apa? DV tau tambah V. Ini ya. Terus semuanya dibagi dengan L, L per L, ini DV tau per V tau, tambah VD tau, V tau. Hasilnya coret, taunya coret. Nah, jadi dapatnya ini kayak tadi. Kayak di persamaan ini, V per V, nah plus D tau. Nah, kita nanti nyatakan V terhadap P gitu. Nah, pakai persamaan ini ya. Jadi, eh, ya kita nggak turunin dulu makan waktu nanti. Jadi langsung bisa diganti bahwa di tau per tau sama dengan dl per l kurangi sama kuadrat dp p. Nah, dp per p-nya bisa ditarik keluar sehingga kita punya eh, p per l dan dp kurang sepergamma kuadrat dp per p. Nah, ini kan inversnya kompaksi momentum. P per p. Nah, dapatlah relasi kalau momentum berubah sekian, eh, periode berubah sekian. Nah, jadi dia tergantung pada alfa dan gamma kuadrat. Nah, sebelumnya untuk suatu kita sudah turunkan juga untuk akselerator, misalnya yang lingkaran gitu. Jadi misalnya kayak sinkrotron tapi tanpa straight, itu langsung kan bisa kita tulis bahwa alfa sama dengan 1 - n. Nah, di sini dikasih misalnya n-nya kan cuman bisa antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau n-nya 0 dan 1 berarti alfa
juga cuman bisa antara satu dan nol ya. Antara alfa juga ya bener, bener kan ya. Nol. Jadi dari relasi ini kita juga bisa lihat bahwa alfanya dari nol sampai satu. Sementara gamma itu gamma itu dari satu sampai tak hingga ya. Ya, gamma itu dari jadi gamma lebih besar dari satu ya pokoknya gamma lebih besar daripada satu sampai tak hingga itulah. Berarti seperalfa itu lebih besar daripada satu karena dari sini ya. Sementara sepergamma lebih kecil daripada sepergamma kuadrat lebih kecil daripada satu. Berarti yang di sini selalu positif. Nah, positif. Artinya ketika momentum naik, periode juga naik. Jadi jadi nggak pernah ada kasus momentumnya naik, periodenya turun itu nggak pernah untuk akselerator dengan kompaksi eh, yang nilainya dari nol sampai satu, alias ketika field indexnya dari nol sampai satu. Oke. Ya, ini pesan moralnya itu. Jadi dia selalu positif perubahan di tahunnya. Jelas ya, kelihatan enggak kan maksudnya? Ini kan positif, DP positif berarti di tahunnya positif, ya nggak? Iya, Mas. Oke. Ya, ini untuk eh, tapi jelas ya ini limitasinya untuk n dari nol sampai satu. Nanti akan kita lihat bahwa desain sinkroton itu ternyata n-nya sampai 300 400 gitu. Jadi ketika alfanya itu 300 400 bisa jadi gamma yang suku sini lebih besar daripada suku yang ini. Suku sepergamma kuadrat lebih besar daripada seper alfa. Artinya ini nanti jadi negatif. Jadi ya itu perlu pertimbangan. Ketika strong focusing, jadi kalau strong focusing itu ya, kalau n lebih besar daripada satu itu ya nggak fokus aksial ya, ya radialnya jadi fokus. Radial itu harus dari nol sampai saya lupa ya. Radial itu persamaannya gimana sih? Kan kayak gini ya. D kuadrat X dt kuadrat sama dengan satu minus n minus ini. Baik, nggak kelihatan minusnya ya. Minus. Berarti kan ini supaya positif n harus kurang dari satu. Ini radial. Berarti kalau n lebih dari satu, radialnya nggak fokus ya? Hmm, oke. Ya nanti akan kita bahas bahwa ini sangat strong. Oh iya, oke oke salah. Iya iya iya. Kalau kalau n-nya kalau kalau strong fokus kalau isokronus itu n-nya negatif ya, n negatif sangat besar. Nah, nanti kita lihat. Yang jelas absolute value-nya n nanti itu sangat besar gitu dibandingkan satu gitu sehingga di sini alfanya lebih kecil daripada sepergamma kuadrat. Oke. Selanjutnya ya straight section ada pengaruhnya straight section di alfa kan kemarin cuman nggak kalau katanya di sini harus panjang banget supaya eh, yang tadi itu supaya ininya jadi lebih kecil daripada yang kanan. Jadi itu jarang. Maksudnya dia mau bilang kalau itu tuh hampir nggak terjadi. Nah, ini ada kan ada akselerator sebagai itu adalah alternating gradient yang akan kita bahas. Cuman momentum compactionnya itu melebihi satu sehingga kalau gamma nggak terlalu gede ini negatif sehingga posisinya harus ada di sebelah sini. Ini mirip Linek gitu. Mirip Linek, mirip siklotron isokronus. Oke.
Nah, kalau ini terus gimana? Akselerator ya, oke. Nah, kalau Linek alfanya nggak ada. Jadi kalau Linek itu kan kalau di sini itu kan eh, seiring dia melewati satu wilayah pemercepatan, energinya naik, lintasannya berubah kan, jari-jarinya lebih panjang. Nah, kalau Linek kan jari apa nggak ada jari-jarian gitu ya. Jadi lurus kan. Semua partikel melewati lintasan yang sama, idealnya itu bentuknya kayak gini. Kenapa kayak gini? Cukup jelas ya. Jadi kalau partikel yang datang duluan kan di sebelah kiri itu, ya kan? Partikel yang sorry, datang duluan di sebelah kiri. Ah ya, partikel yang di depan, partikel yang datang duluan itu jadi misalnya ini berkas, partikel yang duluan itu dapat pemercepatan yang nggak terlalu besar, partikel tengah dapat pemercepatan yang pas, partikel belakang dapat pemercepatan yang kebesaran. Akhirnya jadi secara longitudinal dia akan menciut gitu lah, sehingga terjadi fokus. Kalau Linek pakai seperti ini. Ya, simply karena dia muternya, ya karena dia nggak ada muter. Sementara kalau isokronus, kenapa pengennya kayak gitu? Ya karena sama kayak Linek ya, jadi tidak ada perubahan periode. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Mas. Oke. Jadi yang ini kita skip ya, persamaan fasenya. Nah, mungkin suatu kita kita mungkin akan balik lagi, tapi sejauh ini kita belum butuh pembahasan terkait ini. Ini pentingnya kalau benar-benar mau desain sinkroton sebetulnya. Jadi kita bahas sekarang alternating gradient sinkroton. Eh, jadi yang dimaksud gradien itu nilai field indexnya ya. Jadi medan magnetnya tidak konstan terhadap posisi, terutama jari-jari. Jadi di arah radial. Jadi di arah radial yang satu magnet pembeloknya, jadi kayak kemarin itu ada, misalnya kita gambar yang paling umum kan 4 magnet pembelok ya. Nah, nah, jadi yang satu section kalau sebelumnya satu section satu magnet satu straight. Sekarang enggak, 2 magnet 2 straight itu disebut sebagai satu section. Di sini n-nya positif, n ya plus n, sini minus n, sini plus n, sini minus n. Nah, jadi satu sectionnya dari sini sampai sini. Nah, kalau pakai matriks ngitungnya dari sini sampai sini. Nah, ini n positif itu maksudnya semakin keluar jari-jari membesar gitu, semakin posisi keluar dari titik sini di sini, medan magnet arah Z-nya melemah. Jadi jadi di sini medan magnet Z di sini lebih kecil daripada medan magnet Z di sini. Nah, sebaliknya yang N negatif, medan magnet Z di sini lebih lebih kecil daripada medan magnet arah Z di sini karena magnetnya membesar. Nah, terus kenapa kok dibikin kayak gini? Nah, jadi untuk yang bentuknya seperti ini N positif yang besar ya, N besar. Itu kan aksial fokus, fokus, radial defokus. Nah, ini untuk positif ya. Ini positif. Nah, kalau negatif, aksial difokus, radial fokus. Oke. Nah, terus kenapa kok disusun sedemikian rupa bentuknya urutan kayak gini? Nah, itu dilihat dari persamaan ini sebetulnya. Jadi kita bisa dari pembahasan beberapa minggu yang lalu, kita itu bisa menganggap bahwa magnet pemfokus atau defokus itu kita bisa ibaratkan sebagai lensa konveks atau konkav. Nah, ini nurunkannya gimana ya? Jadi kalau kalau satu lensa itu kan jarak jauh, misalnya lensa fokus itu kalau jadi kalau aslinya dari posisi sangat jauh itu kan kayak gini ya. Dia balik, nah ini titik fokusnya ya. Jarak sini F. Nah, kalau kita ini lensa positif, lah
misalnya kita selanjutnya kita kasih lensa negatif, berarti misalnya di sini. Nah, kemudian nanti akan fokusnya jadi di sini. Jadi ada fokus. Jadi jadi tidak setajam sebelumnya, tapi hitungannya masih fokus lah ya. Ini lensa positif, lensa negatif. Jadi netnya itu tetap fokus. Ya tergantung ah, besar fokusnya berapa ya. Tapi untuk kasusnya kalau sama, misalnya indeks biasanya sama apa fokusnya panjang fokusnya sama, netnya kan tetap jadi fokus, cuman jari-jarinya jadi lebih jauh. Kok jari-jari jaraknya jadi lebih jauh, jadi fokusnya lebih jauh. Nah, buat menurunkan persamaan ini bisa dicoba sendiri ya. Jadi dapat bayangan baru. Nah, dari bayangan, jadi ada ini kan F sama dengan rumusnya gimana ya, Tan? Super S tambah super S aksen bukan sih? Ini ya. Iya benar. Nah, jadi S-nya yang pertama tak hingga ya, ini nol. Jadi dapat super S aksen. Nah, nanti dapat, jadi S aksennya sama dengan nilai fokusnya. Misalnya di sini berapa. Nah, nanti ini F1 ya. Nah, super F2 sama dengan, nah jarak sini ke sini D misalnya. Super, di sini S aksen double, super S aksen ya. S aksennya tapi dihitungnya dari sini ya. Tambah super S double aksen. Eh, ini kita anggap sebagai satu lensa baru gitu. Satu lensa baru. Jadi seper F besar sama dengan seper S tambah seper S double aksen. Nah, seper S double aksennya dihitung dari sini adalah jaraknya. Jadi sini S double aksen, misalnya bayangannya jatuh jatuh ke sini tuh ini S double aksen. Terus jarak sini ke sini itu S aksen, jarak sini ke sini D, jarak ke sini ya 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 oke. Jarak sini ke sini itu yang ini. Ya S aksennya berarti diganti kan. Ya kurang lebih penurunannya kayak gitu, nanti kan bisa turunin sendiri ya kan. Supaya bisa nanti dapat persamaan kayak gini. Oke. Jadi ini kombinasinya nanti kayak kayak mikroskop lah ya. Teleskop lah ya. Teleskop itu pakai dua lensa kan? Ya. Ya, persis persamaannya teleskop. Nah, tapi entah satunya fokus, satunya satunya defokus atau enggak, tapi kurang lebih kayak gini. Nah, jadi kalau ketika F2 sama dengan minus F1, ya ini cancel, sisanya yang ini. Dapatlah persamaan ini. Jadi fokus barunya ternyata kan kayak gini toh, apa namanya? Eh tetap positif gitu loh. Kalau tadi kan ini F2-nya negatif, F besarnya ternyata tetap positif. Dan ini urutannya diganti juga nggak ngaruh gitu. Jadi ketika ini minus dulu atau plus dulu, hasilnya tetap positif gitu. Jadi netnya selalu positif. Nah, artinya kalau kita susun ini, yang tadinya aksial fokus, ini aksial fokus plus aksial defokus, terus radial defokus plus radial fokus sama dengan aksial fokus plus radial fokus. Jadi kita bisa dapat fokus di arah dua-duanya gitu. Jadi kita tidak lagi terbeban supaya sebelumnya kan tadi supaya bisa kedua-duanya fokus kan harus 0 n 1 kan. N-nya antara 0 dan 1. Nah, karena karena kita menggunakan skema ini, kita bisa bikin N-nya itu absolute value-nya jauh lebih besar daripada 1. Ya, kalau secara teori sampai ribuan juga bisa, tapi nanti waktu praktek katanya ada limitasi sehingga nilainya sampai ratusan aja. Soalnya ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Jelas Mas. ya? Oke. Ya, Nah, ini kurang lebih gambarannya kayak gini ya. Jadi jadi secara net selalu dia nilainya fokus. Ini tapi kan ini kalau kalau lensa satu jelek gini ya, indeks biasa berubah tiba-tiba. Nah, kalau kalau magnet
enggak, itu bentuknya jadi kayak gini, dia perlahan-lahan. Nah, jadi secara konsekuensinya sistemnya itu stabil dan arah aksial dan arah radial. Oke. Nah, jika indeks medannya itu cukup besar, maka gaya pemulih netonya itu jauh lebih besar daripada weak focusing atau konstan gradien. Jadi ketika n konstan, nah ini cuman nggak tahu strong strong focusing mestinya konstan gradien juga. Oh, maksudnya ya gradiennya konstan di satu magnet, tapi karena magnetnya dua berlawanan, kita sebutnya alternating gradient. Tapi kalau di dalam magnet idealnya mestinya konstan juga. Kalau berubah-ubah nanti ngitungnya susah gitu. Tapi kalau sekarang udah ada program ya, cuman nyarinya jadi rada buta gitu sih. Kan kalau hitungan lebih general lebih gampang. Ya maksudnya konstan gradien, kita juga konstan gradien di sini, cuman itu konstannya itu di satu magnet. Nah, kalau dua magnet ya jadinya alternating gradient. Oke. Sehingga magnet dengan cross section yang kecil, considerably sangat ya, jauh, jauh lebih kecil. Kita jabarkan beberapa minggu kemarin, itu adalah osilasi betatronnya besar, apa namanya amplitudonya besar. Bisa dicek di sini terkait perhitungan amplitudonya ya. Eh, pakai pakai besaran energi kalau nggak salah kemarin ya. Nah, itu kalau amplitudonya besar, berarti vakum chambernya juga harus besar. Yang pertama itu jelas nggak ekonomis. Yang kedua, untuk memvakumkan wadah yang besar, chamber yang besar itu jauh lebih sulit daripada memvakumkan chamber yang kecil. Nah, kalau 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 nggak bisa divakumkan, hitungan kayak kita kayak gini itu kayak percuma itu, karena nanti ujung-ujungnya partikelnya bakal nubruk gas. Ini kan gasnya harus sedemikian rupa sehingga nggak ada gas di dalam gitu ya, vakum. Chambernya harus nggak ada gas sama sekali, harus benar-benar hampa gitu. Nah, jadi dengan menggunakan ini amplitudonya beta amplitudo betatron jadi kecil, chambernya juga jadi kecil. Oke. Nah, terus di sini dia mengatakan bahwa high frequency wiggle yang terbentuk di orbit karena melewati masing-masing magnet, jadi kayak gini. Gerakan ini itu bukan termasuk osilasi betatron. Di osilasi betatron itu ketika osilasinya yang dimaksud adalah satu periode full. Jadi ini merujuk pada osilasi dari orbit yang utuh di sekitar lintasan azimut rata. Nah, hanya saja osilasi betatron nanti nggak jadi sinus tapi superposisi dari sinus. Jadi kalau sebelumnya osilasi betatron itu bentuknya kayak gini. Nah, ini karena ada individu magnet banyak, jadi dia mungkin gampangnya ya kayak gini kali ya. Ya, ya bisa bayangin. Pokoknya superposisi antara sinus dengan sedikit wiggle di apa namanya di frekuensi yang lebih rendahnya. Oke. Nah, ini skemanya untuk ini adalah yang positif. Jadi ini N field indeksnya besar tapi positif. Jadi di sini sangat lebih lemah daripada di tengah. Ini yang field indeksnya N-nya besar tapi negatif, amplitudo N-nya besar tapi negatif. Oke, jadi magnetnya pertama nggak bisa terlalu panjang, jelas ya, karena nanti kalau kepanjangan defocusingnya bisa bisa lintasannya buat defokus. Jadi misalnya ketika ini kan defocusing arah radial. Nah, ketika defocusing arah kalau magnetnya kepanjangan, defocusingnya terlalu banyak, partikelnya nubruk chambernya. Nah, jadi pendek-pendek tapi sering selang-seling gitulah gampangnya dia. Jadi nanti kalau kamu baca paper terkait akselerator yang ada tulisannya Bodo lattice itu, kisi-kisi Bodo itu maksudnya focusing defocusing. Maksudnya yang
kumpulan seperti ini gitu loh. Kayaknya nanti focusingnya juga nggak serta merta. Ini kan focusing untuk magnet pembelok ya. Nanti kalau ada magnet yang murni untuk memfokus dan defokus doang tanpa membelokkan partikel, nah namanya membelokkan maksudnya membelokkan azimut, nah ini apa kayak namanya quadrupole. Quadrupole magnet kayak kita akan bahas nanti di bab hampir terakhir. Oke. Nah, terus kita bahas terkait stabilitasnya. Eh, jadi kita pengen tahu nih komposisinya N1 N2-nya. N1 N2 itu field index untuk yang focusing apa untuk yang ini yang positif, yang aksial fokus sama ini yang radial fokus. Itu kombinasinya seperti apa sehingga lintasannya bisa stabil. Jadi kan nggak harus sama ya. Kalau tadi kan yang saya jabarkan di sebelumnya itu kan yang tulisan itu ini N-nya sama, apa namanya amplitudenya, magnitudenya. Nah, ini kita perluas, nggak harus sama dan kita bisa dapat kayak gimana gitu. Nah, nanti akan kita tunjukkan bahwa relasi fasenya bentuknya seperti ini. Ini fase betatron, eh, ini aksial, ini yang radial. Nah, kan masing-masing harus ini fasenya harus antara -1 sama 1. Nah, jadi diplot gitu. Ke yang -1 sampai 1 itu wilayahnya seperti apa? Di sini definisinya pakai mu ya. N per N besar kuadrat. N besar itu jumlah sektor. Ingat tadi sektornya terdiri dari 4 ya. Nggak lagi magnet straight, tapi magnet fokus straight, magnet defokus straight. Itu ini N1 per N kuadrat. Jadi per jumlah komponen. Dengan asumsi kita nggak ada, ya ini ada straightnya, ding. Sorry. Eh, jadi ini adalah wilayah disebut sebagai necktie ya, apa dasi gitu, wilayah yang bentuknya mirip dasi, di mana kalau kita pilih kombinasi N2 dan N1 di dalam sini, kita bisa bilang dia stabil. Gitu. Dan garis diagonalnya ini menunjukkan bahwa nilai N1 itu magnitudenya sama dengan N2. Jadi kalau sampai nilai tertentu itu pasti stabil, pasti pasti dapat di wilayah stabil. Jadi mau N-nya gede banget nggak masalah di sepanjang ini. Meskipun nanti akan ada catatan-catatan. Dan sebetulnya katanya di buku ini juga belum belum saya cek sendiri sih. Itu ada wilayah juga di luarnya sini yang juga stabil sebetulnya. Jadi jauh nun jauh di sana itu jauh ya. Itu ada juga wilayah yang stabil di luarnya sini. Nah, itu juga bisa dipakai, tapi ya nggak ada yang pakai nilai yang rasio N1 per N kuadratnya sangat besar sampai-sampai dia harus sampai ke sini. Jadi biasanya praktisnya selalu yang ini dan masih ada pengecilan nanti. Jadi nggak bisa semua di wilayah ini juga lebih menyusut juga nanti. Karena masalah real world-nya, nah, ketika machining dan lain sebagainya. Oke. Nah, sampai sini jelas ya, ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada, Mas. Oke. Jadi ini ditunjukkan ada locusnya. Nah, bilateral stability itu disebut di wilayah necktie. Nah, sebetulnya kalau kita mau gambar lebih besar akan ada juga wilayah di luar, tapi areanya kecil deh dan N-nya sangat besar sehingga nggak mungkin nggak bisa direalisasikan lah. Magnetnya harus bentuknya lengkungannya kayak gimana sedemikian supaya kita bisa dapat distribusi medan magnet seperti itu. Jadi ya ini soal nggak di tahun 60 ya.
itu nggak pernah dipertimbangkan. Sekarang udah ada komputer, mungkin kalau mau pertimbangkan bisa, tapi ya nggak tahu sih saya. Mungkin bisa lah. Oke, jadi nah ini untuk kasus sama ya. Jadi yang umum itu n-nya sama. Kalau n-nya sama, persamaan yang di atas ini tadi, yang ininya hilang kan. New satu itu kan ini, jadi n1 sama dengan n2, coret, sehingga sisa yang ini. Jadi fase Betatron arah Z dan arah R sama, sehingga dapat persamaan ini. Harus diagonal. Nah, karena ada cos, eh, ya ini cos Pn nya jadi satu ya. Itu maka di suatu titik kan harus jadi nol, ya kan? Nah, ketika dia nol, berarti cosnya itu nilainya sama dengan pi per 2 kan? Di dalamnya sini itu sama dengan pi per 2. Nah, itu diperoleh ketika n per n kuadrat sama dengan seperempat. Benar. Oh iya, ini kalau diakar dari setengah kan, jadi pi per 2. Betul. Nah, ini adalah di titik sini. Ketika cos yang di dalam sini nilainya sama dengan nol. Ketika fasenya itu nol. Cos, cos itu sama dengan nol, berarti Z ini fasenya pi per 2, sorry. Nah, jadi dulu orang-orang lumayan seneng tuh. Ini bisa, kita bisa pakai eh, amplitudenya bisa dikurangi jauh gitu ya. Sehingga aperturnya cuma butuh 1 1/2 inci aja gitu. Jadi kurang lebih 1/10 lebih kecil daripada, ya 1/10 lebih besar ya. 10 kali lebih kecil daripada mesin yang biasa. Nah, N-nya sempat dipertimbangkan sampai nilainya ribuan. Nah, tapi kayaknya nggak bisa dikerjakan ya karena ya susah lah, shimingnya susah ya, gampangnya gitu. Jadi ya itu nggak dikerjakan sama mereka. Mereka cuma ngincar sampai ratusan. Ya, ini sampai sini dulu kan ya. Tak bikin link yang baru. Udah habis ini waktunya. Oke, Mas. Oke.